Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Cerita kisah anak yang hilang ini yang sering kita ambil, itu lebih mengisahkan tentang kisah Bapa yang penuh murah hati. Kita melihat di sini ada 3 karakter yang penting. Ada sang bapa, lalu ada anak yang hilang, dan ada kakaknya juga. Sering kita fokuskan kepada anak yang hilang, tentang anak yang hilang. Tapi kita kadang lupa tentang kakaknya juga, yang mungkin juga adalah anak yang hilang. Kenapa dia bisa jadi anak yang hilang juga? Memang kasihan sekali bapaknya ini. Bukan saja satu anaknya yang hilang, tapi di dalam hati dua-dua anak ini adalah anak yang hilang. Memang dia ada di rumah terus, kakaknya ini, tetapi dalam hatinya dia tidak merasa bahwa dia itu anak yang dikasihi bapaknya. Dia komplain, selama ini saya melayani engkau. Kalau bahasa Inggrisnya, I slave for you. Saya memperbudak diri saya untuk kamu. Dia punya posisi hati itu, dia bukan seorang anak. Dia sebagai seorang budak, tidak bebas. Saya melakukan ini terpaksa. Bukan karena sebagai anak yang mencintai bapaknya. Komplain, kamu tidak pernah memberikan saya lembu yang gemuk untuk saya pesta dengan teman-teman. Dia tidak merasa dia seorang anak. Jadi bapak itu sendiri sebenarnya tidak juga merasakan punya anak. Masih mending mungkin anak yang bungsu. Paling tidak dia bilang, "Bapak, saya tidak pantas lagi engkau panggil anak." Berarti dia sempat merasa sebagai seorang anak. Dan dia kembali. Yang dia kembali itu dia bukan kembali karena pertobatan yang penuh. Di sini kita lihat dulu dia punya kesalahan. Pertama, dia paling bungsu, lalu dia minta bagi harta. Artinya dia bilang, "Bapak, kamu cepat mati sudah, saya mau, saya punya bagian, saya punya harta." Dia tidak bilang begitu, tapi kurang lebih seperti itu. Ya, lalu dia pakai, dia jual, dia hamburkan lagi, masih berani-berani dia kembali. Pantas juga kakaknya itu marah. Kalau kamu jadi kakaknya itu marah tidak? Coba kamu bayangkan di keluarga kamu kalau seperti itu. Ribut besar di keluarga. Ini anak sudah habiskan setengah harta kita, masih lagi dia berani balik, lalu bapak kasih pesta lagi. Habis bapak diajar dengan kakak-kakaknya itu semua itu. Dan dia kembali itu bukan dia bertobat. Kalau orang bertobat secara penuh, dia akan katakan, "Saya sudah melukai hati Bapak, saya sudah menghaburkan uang, ya. Saya sebenarnya tidak menganggap dia hidup lagi. Saya mesti minta maaf." Bukan karena dia kelaparan dan dia lihat dia bisa jadi pegawai. Dia sudah tidak mau jadi anak lagi, dia menjadi pegawai saja supaya dia bisa makan yang enak, cukup, ya kan? Dia pertobatan itu tidak penuh. Tapi dengan pertobatan yang tidak penuh pun itu, bapaknya itu masih sangat berbelas kasih. Yang penting dia sudah pulang ke rumah ini, ya kita rayakan itu. Saya masih ingat waktu saya kabur dari rumah. Pulang ke rumah itu bukan karena bertobat benar-benar. Saya lihat begini, ya mirip saya dengan ini. Supaya karena saya tidak punya uang lagi, umur 17 saya mau merayakan itu dengan teman-teman, tidak punya uang, lebih baik saya pulang. Menjadi anak yang hilang, jadi dirayakan. Ulang tahun ke-17, kurang lebih pertobatannya tidak jauh seperti si adik yang bungsu ini. Tapi begitu murahnya Bapak kita sehingga dia merayakan anaknya yang hilang itu. Kita sendiri mungkin bisa melihat, saya tidak pernah seperti anak yang hilang ini. Saya tidak pernah pergi menghamburkan harta Bapak, saya juga tidak menghamburkan harta Bapak di surga. Saya hidup baik-baik, selalu mencoba mengikuti ya perintah Allah Bapa di surga. Mungkin kamu posisi seperti itu, atau mungkin kamu posisi seperti anak yang hilang. Ya, saya sudah hidup berantakan, tapi sekarang saya kembali. Tapi di dalam diri kita sendiri itu kita bisa lihat ada sikap-sikap hati yang seperti anak yang bungsu, yang kembali, tapi kembali mungkin juga baru setengah pertobatannya. Atau sikap hati juga sebagai
kakak yang sulung juga. Malah kita bisa-bisa berbicara pada diri sendiri, tidak memperbolehkan diri kita untuk merayakan ya pertobatan yang kita alami dari Tuhan. Kita bilang, hei, kamu sudah banyak lagi dosa, kamu masih mau ya merayakan sukacita dengan Tuhan. Tidak boleh. Dalam hati mungkin kita bisa seperti itu, ya kan, kita ada dosa lalu kita sudah menerima mungkin sakramen pengampunan, sakramen rekonsiliasi, tapi dalam hati masih rasa belum boleh sukacita, begitu. Kadang-kadang masih ingat dosa, kamu begini. Sikap itu kita seperti sikap kakak yang sulung, ya. Terhadap diri sendiri kita bisa seperti itu. Ya kan, kita tidak memperbolehkan itu. Kita mesti belajar, fokus kita bukan pada anak yang bungsu, ya, yang pertobatan juga masih setengah, bukan juga pada anak yang sulung, yang dalam kemarahannya akhirnya tidak bisa menikmati, ya, pesta sukacita pertobatan. Kita mau seperti Bapa yang siap mengampuni, walaupun ya, yang diampuni pun mungkin baru setengah saja pertobatannya, ya. Dan juga dia memohon kepada kakaknya, ayolah, ini yang hilang ini kita patut rayakan. Kita mau seperti Bapa yang penuh belas kasih dan juga mengajak juga yang marah untuk supaya tidak marah, ya, tidak menghakimi yang lain, dan kita bebas untuk bersukacita karena dalam masa Prapaskah ini memang masa bukan hanya duka cita dosa-dosa kita, tapi masa sukacita kita berpesta karena pengampunan Tuhan yang sungguh berlimpah. Ya, kerahiman Tuhan Yesus Allah Bapa itu lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Dia melemparkan itu sejauh timur dari barat, ya, ke dalam tubir laut, lebih dalam dari tubir laut lagi. Itu adalah hati Bapa yang siap mengampuni. Mari kita rayakan, ya, pengampunan kerahiman Bapa ini dengan sebuah lagu, Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Takkan pandang hina pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
berikanku. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas pengampunan-Mu yang tiada terhingga batasnya. Ajarilah kami untuk mengenal hati-Mu, dan biarlah hati kami semakin dibentuk lagi seperti hati-Mu yang penuh belas kasih kepada saudara-saudari kami dan juga kepada diri kami sendiri, sehingga kami bisa belajar untuk mengampuni dan menerima pengampunan dan sungguh merasakan sukacita pesta pengampunan kerahiman-Mu kepada kami semua. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami panjatkan dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus.